PT Musdalifah, percayakan umroh kalian bersama kami PT Musdalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para jemaah umroh yang kami hormati, pada sore hari ini saya akan memaparkan perjalanan umroh di masa pandemi. Banyak hal yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaan umroh di masa pandemi. Tahap demi tahap perjalanan umroh ini akan saya ulas mulai dari awal sampai akhir. Di mana di masa pandemi ini umroh tidak seperti biasanya. Perjalanan sangat menantang, perjalanan berliku-liku, sehingga untuk mencapai tujuan yaitu umroh tidak segampang apa yang kita jalankan beberapa tahun sebelum pandemi. Pertama, kita harus mengamankan dulu visa. Visa sekarang beda dengan visa 3-4 tahun yang lalu. Kita harus mempunyai kedekatan dengan muassasah karena visa menentukan perjalanan umroh seseorang. Untuk mendapatkan lisensi visa, tentunya kita siapkan dulu dokumen tambahan. Kalau dulu cukup dengan KK, KTP, fotokopi, kemudian paspor, tetapi pada saat pandemi ini harus dilengkapi dengan vaksin, minimal 2 kali vaksin. Atau sekarang sudah boleh di booster, berarti yang ketiga, dan ada kemungkinan dari pemerintah pada tanggal 1 April akan tidak ada lagi karantina di Indonesia dengan catatan harus vaksin 3 kali. Baik, kita bahas pertama dari umroh. Umroh yang pertama, apa yang harus kita siapkan dokumen setelah apa yang saya katakan dari awal itu tadi. Setelah lengkap semua, kita ngajukan ke muassasah, dilampirkan tiket pulang pergi, kemudian dimasukkan ke muassasah dan keluarlah visa beberapa hari sebelum keberangkatan. Memang pada saat sekarang ini visa agak begitu lambat keluarnya dikarenakan memang berdampak dengan adanya vaksin itu tadi. Apabila vaksinnya lengkap, insya Allah dalam beberapa hari kita ajukan sudah keluar. Belum aman tentunya setelah kita mendapatkan vaksin. Sebelum 1 hari keberangkatan kita harus antigen untuk menentukan bahwa kesehatan kita terjamin untuk berangkat menunaikan ibadah umroh. Antigen ini kalau di daerah digunakan untuk terbang ke Jakarta. Kemudian setelah dari Jakarta 1 hari sebelum terbang ke Madinah atau ke Mekah, kita akan di-screening dulu di asrama haji atau di hotel yang sudah ditunjuk, yang sudah bekerja sama dengan nakes, di mana kita akan di-swab beberapa saat lamanya. Kita di-swab di masing-masing tempat, baik itu di hotel ataupun di asrama haji. Inilah salah satu kendala bagi kita, para pemirsa, para jemaah yang akan berangkat. Kendalanya adalah di swab. Swab ini menentukan. Kalau dulu yang menentukan, yang ditakuti adalah visa tidak keluar, tetapi sekarang swablah yang menentukan positifkah atau negatif. Maka dari itu, untuk berangkat umroh ini kita harus mempersiapkan kesehatan kita agar di saat kita screening 1 hari sebelum berangkat hasilnya betul-betul negatif. Karena kita sudah berada di Jakarta, kita persiapkan dengan bermacam fasilitas, di antaranya asuransi. Karena asuransi itulah apabila nanti kita terkena positif di cover oleh asuransi, sehingga
perjalanan kita walaupun tertunda, tetapi perjalanan kita aman untuk direform selanjutnya dan direschedule keberangkatan 10 hari minimal dari yang telah ditentukan. Apabila kita sudah sehat, badan kita sudah tidak lagi positif dan negatif, maka kita direschedule dan akan diberangkatkan. Inilah salah satu kendala di masa pandemi ini. Tapi Bapak Ibu tidak khawatir, ya. Insya Allah perjalanan umroh kita, ya, walaupun kita sudah di screening, kemudian kita diperiksa kesehatan dan hasilnya negatif, dan kita akan diberangkatkan menuju baik itu Madinah yang langsung atau Jeddah yang langsung. Kemudian setelah kita rapi dengan dokumen, visa, semuanya, kemudian hasil lab sudah berada di tangan kita, berada di paspor, di dalam paspor yang sudah disusun rapi dan diceklis di situ supaya tidak kemana-mana, kita juga memegang PDF-nya. Setelah sampai kira-kira 9 jam perjalanan menuju Madinah ataupun Jeddah, biasa pemeriksaan di immigration. Setelah sampai di Arab Saudi, mengambil koper, masuki bis masing-masing, kemudian kita menuju hotel yang telah kita ditentukan, bintang 3 kah, bintang 4 kah, bintang 5 kah, karena kita sudah pesan sebelumnya, dan kita akan diinapkan sementara karena kita harus masuk dulu karantina. Aturan pemerintah Arab Saudi yaitu 3 hari sekarang ini. 3 hari kita di karantina, kemudian pengalaman yang baru-baru ini 2 hari kita sudah di swab, di tes swab lagi, sehingga keberadaan kita untuk bisa mendapatkan lisensi bahwa swab kita itu adalah betul-betul negatif, muassasah mengeluarkan gelang kuning yang namanya. Berarti kalau sudah terpakai gelang kuning itu adalah bebas, sudah bebas dari karantina. Awalnya karantina 5 hari Bapak Ibu sekalian, dan sekarang sudah turun 3 hari, tetapi kenyataannya di lapangan 2 hari itu sudah banyak jemaah yang sholat di Masjid Nabawi. Yang awalnya 5 hari karantina, sehingga bayangan kita berapa hari kita berada di Madinah. Kalau karantina 5 hari berarti hanya 1 hari. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sekarang ini karantina berlaku 3 hari, dan 2 hari itu kita sudah menikmati ibadah. Berarti 4 hari kita berada menikmati ibadah selama berada di Madinatul Munawwarah. Seperti biasa kita diperbolehkan untuk ziarah, kita dibolehkan untuk mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah seperti Jabal Uhud, seperti Perang Khandaq misalnya, atau di situ kita akan berkunjung ke kebun kurma, kemudian ke Masjid Quba dan lain sebagainya. Itu sudah diperbolehkan, dan pada saat ini di Arab Saudi sudah mulai membaik. Kita harapkan dengan membaiknya situasi kondisi umroh ini, nantinya haji pun akan dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Inilah harapan kita satu-satunya Bapak Ibu sekalian. Kunci daripada haji adalah pelaksanaan umroh yang sekarang ini mematuhi protokol kesehatan. Dan saya harapkan kepada yang berangkat umroh untuk menjaga protokol ini, dengan harapan saudara-saudara kita yang sudah tertunda hajinya selama 2 tahun, tahun ini bisa melaksanakan ibadah haji. Sebelum kita meninggalkan kota Madinah, kita disuap kembali, dipastikan kita akan memasuk kota Mekah dengan tidak membawa hasil yang positif. Apabila sudah selesai dan keluar hasil swabnya, kita akan diberangkatkan, yaitu menuju ke kota Mekah, ya tentunya dengan berpakaian ihram, ya, sehingga di perbatasan Bir Ali untuk melafadzkan niat rangkaian ibadah umrah dimulai dari Bir Ali. Maka berjalanlah menuju ke kota Mekah. Selama berada di kota Mekah Bapak Ibu sekalian,
tidak ada lagi, yaitu karantina bebas sebebas-bebasnya. Ya, saya tekankan sekali lagi, karantina hanya berlaku Bapak Ibu sekalian bagi jemaah yang turun di kota Madinah, di kota Madinah. Tetapi bagi jemaah yang turun di kota Jeddah, karantinanya di kota Jeddah, sehingga bisa melanjutkan perjalanan apabila sudah selesai karantinanya, yang dari Madinah menuju ke Mekah, yang dari Jeddah menuju ke Mekah ataupun ke Madinah, tergantung. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama kita berada di kota Mekah selama 4 hari, situasinya Bapak Ibu sekalian sekarang ini ya sudah membaik, sehingga kita siapkan di situ aplikasi I'tamarna atau Tawakkalna. Kadang Tawakkalna ini dipakai untuk masuk ke Masjidil Haram. Keberadaan kita di Masjidil Haram kadang-kadang tidak masuk pun ke Masjidil Haram. Banyak jemaah yang senangnya berada di luar, ya. Ada juga yang keinginannya berada di dalam. Kalau beberapa bulan yang lalu masuk ke dalam itu harus HP kita, aplikasi kita sudah berwarna hijau. Kalau berwarna merah berarti itu belum masuk ya ke I'tamarna atau Tawakkalna. Pada saat ini Bapak Ibu sekalian sungguh sangat berbeda, hampir Bapak Ibu sekalian menyamai umroh sebelum pandemi. Kadang ketat, kadang disuruh masuk. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, bagi para calon jamaah umroh ya, kebetulan saya sebagai Direktur PT Musdalifah Tur Haji dan Umroh Kalimantan Barat, alhamdulillah sudah memberangkatkan 2 gelombang Bapak Ibu sekalian. Insya Allah gelombang ketiga ini nanti pada tanggal 11, kurang lebih 65 atau 70 jemaah Bapak Ibu sekalian ya. Bagi Bapak Ibu yang punya keinginan untuk melaksanakan ibadah umroh, kalau dikatakan sekarang ini ongkosnya lebih tinggi karena ada karantina, betul, tetapi tidaklah terlalu tinggi, itu masih bisa dijangkau. Nah, ketika kita berada di Mekah, kita melaksanakan ibadah umroh itu dipandu oleh muasasah Bapak Ibu sekalian, sehingga hari pertama itu insya Allah semuanya berjalan dengan tertib sesuai dengan harapan kita, karena I'tamarna, aplikasi I'tamarna atau Tawakkalna itu sudah dibuka oleh muasasah itu, sehingga kita semuanya grup itu masuk dengan dikawal oleh muasasah. Melaksanakan ibadah umroh sudah selesai, tawaf, sa'i dan tahlil sudah selesai. Bapak Ibu sekalian, kita beristirahat dan keesokan harinya mungkin di situ ada jadwal ziarah dan lain sebagainya seperti biasa. Bapak Ibu sekalian, sehingga di kota Mekah ini bebasnya jemaah umroh berada di kota Mekah ini bisa melaksanakan ibadah umroh dengan berkali-kali, tergantung ya, tergantung kondisi fisik kita. Kalau memungkinkan ya dipersilahkan untuk mengambil mekot baik tanah M atau di Jaranah dan lain sebagainya. Kemudian sebelum pulang ke tanah air kita diswab kembali. Ada beberapa swab sudah. 1 kedatangan mau ke Mekah, 2 ya di Mekah mau ke pulangan, 3 berada 3 kali swab selama kita berada di kota Mekah. Dan swab di kota Mekah ataupun kota Madinah, Bapak Ibu sekalian, bukan hidung ya. Ini fakta ya, ini fakta, apa yang saya katakan ini fakta ya. Cukup di mulut saja hasil swabnya, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu pakai hidung ya. Mungkin kalau di sini metodenya lain, karena mungkin sekarang di sana pun sudah agak longgar dan sudah agak bebas, sehingga swab yang ada di Madinah ataupun di Arab Saudi itu di mulut saja. Apabila hasil kita sudah maksimal dan negatif kepulangan, kita akan dipulangkan ke Indonesia melalui pesawat yang sama waktu kita berangkat. Nah, setelah sampai di Jakarta, turun dari pesawat, kita langsung diswab. Kita langsung diswab, karantina kah atau tidakkah tergantung nanti, karena ada aturan pemerintah, tapi ini belum keluar aturan ini. Bagi vaksin yang ketiga katanya informasinya ini tidak ada karantina, tetapi di saat nanti kita turun, kita buktikan bagi yang sudah booster ketiga atau vaksin ketiga
kita buktikan aja nanti, mudah-mudahan tidak ada karantina beneran. Tetapi kalau vaksin kedua itu masih ada karantina 3 hari. Baik, Bapak Ibu sekalian, jangan ragu untuk berangkat umrah ya, karena kami sudah membuktikan dari PT Musdalifah Tour and Travel, gelombang pertama kita sudah berhasil memberangkatkan dan sekarang berada di kota Mekah. Gelombang kedua beberapa hari yang lalu dan sekarang sudah berada di kota Madinah, dan insya Allah gelombang ketiga ini ya kita akan memberangkatkan kurang lebih 70 jemaah banyaknya yang berasal dari Kalimantan Barat, dari ISMI, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia ya, yang berasal dari Kalimantan Barat. Jangan ragu, daftarkan diri Anda ke PT Musdalifah sekarang juga. Insya Allah dari mulai bulan Maret sampai bulan April, bulan puasa, awal Ramadan, akhir Ramadan, kita sudah siapkan seatnya sebanyak 250 seat. Dan sekarang alhamdulillah di awal bulan tanggal 9 April itu kita siapkan seatnya 80 dan sekarang sudah terisi kurang lebih 70. Kemudian akhir Ramadan kita siapkan 40 seat, alhamdulillah sekarang sudah terisi kurang lebih 25 jemaah. Ayo cepat, jangan ragu lagi untuk berangkat umroh. Insyaallah aman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup sekian penjelasan perjalanan umroh ini mulai dari awal ya, kita bahas semuanya ya, kita buka dengan begitu lebar persiapan umroh dari awal sampai akhir kepada para calon jamaah umroh untuk siap-siap mendaftarkan diri di PT Musdalifah, dan insya Allah akan kami siapkan tenaga pembimbing, baik itu guide, baik itu tour leader, semuanya kita siapkan dari PT Musdalifah Tour and Travel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.